Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sintaksis dalam ilmu tata bahasa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Silvania Cahya Anjani dari kelas PBSIB 2025. Selanjutnya, konsep dasar sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat yang memiliki makna yang jelas dan hubungan antar kalimat. Sintaksis juga mempelajari struktur kalimat, hubungan antar kata, fungsi setiap bagian dalam kalimat. Dalam sintaksis juga terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya fungsi sintaksis. Yang pertama ada subjek. Subjek ini adalah bagian kalimat yang menunjukkan kata siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan atau yang sedang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Biasanya subjek ini terletak di awal kalimat, berupa kata benda atau kata yang dibendakan. Menjawab pertanyaan siapa atau apa. Contoh kalimatnya, Ani membaca buku. Pada kalimat tersebut, Ani adalah subjek karena Ani adalah orang yang melakukan kegiatan membaca. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan apa yang dilakukan subjek atau bagaimana keadaan subjek. Predikat itu biasanya berupa kata kerja atau kata sifat. Contohnya, Ani membaca buku. Kata membaca di sini adalah predikat karena menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Ani tersebut. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang menerima tindakan dari predikat. Objek biasanya berada setelah predikat. Terus juga objek ini yang menerima tindakan dari subjek. Terus objek juga dapat menjadi subjek jika kalimat diubah menjadi kalimat yang pasif. Contohnya, Ani membaca buku. Kata buku adalah objek karena buku adalah sesuatu yang dibaca oleh Ani. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Tetapi berbeda dengan objek karena pelengkap tidak bisa menjadi subjek jika kalimat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, ayah menjadi guru. Ayah sebagai subjek menjadi sebagai predikat, guru sebagai pelengkap. Kata guru di sini hanya menjelaskan keadaan atau profesi ayah, tetapi tidak bisa dijadikan subjek dalam bentuk yang pasif. Dan guru adalah pelengkap yang menjelaskan profesi ayah tersebut. Yang kelima ada keterangan. Keterangan berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dalam kalimat. Keterangan biasanya menjelaskan tentang tempat, waktu, cara, tujuan, ataupun sebab. Contohnya seperti, ibu memasak nasi di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di dapur adalah keterangan tempat. Keterangan itu membantu kita mengetahui informasi lebih lengkap tentang kegiatan dalam kalimat yang tertera di atas. Jadi, keterangan ini menunjukkan di mana kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya adalah analisis 3 kalimat. Contoh yang pertama, Ani menulis surat. Subjeknya adalah Ani, predikat menulis, objek surat. Artinya, si Ani ini sedang melakukan kegiatan menulis surat. Predikatnya menulis, yaitu kegiatan yang sedang dilakukan. Objeknya surat, yaitu sesuatu yang ditulis oleh si Ani. Contoh yang kedua adalah ibu memasak nasi di dapur. Subjeknya ibu, predikatnya memasak, objeknya nasi. Yang di dapur adalah keterangan tempat yang menjelaskan di mana kegiatan ibu sedang memasak itu terjadi. Contoh yang ketiga adalah Budi membaca buku sejarah. Subjeknya Budi, predikatnya membaca, objeknya buku, dan sejarah itu berfungsi sebagai pelengkapnya, karena yang menjelaskan jenis buku tersebut agar kita tahu buku apa yang sedang dibaca oleh si Budi. Selanjutnya adalah analisis kalimat ambigu. Kalimat ambigu adalah kalimat yang memiliki makna lebih dari satu makna, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan kita bisa salah menafsirkan arti dari kalimat tersebut. Seringkali karena susunan kata yang kurang tepat atau penggunaan tanda baca yang salah, kita jadi tidak tahu membedakan yang mana yang benar. Contohnya, saya melihat orang dengan teropong. Nah, contoh ini itu memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama itu adalah saya menggunakan teropong untuk melihat orang. Saya sebagai subjek melihat sebagai predikat, orang sebagai objek, dengan teropong sebagai keterangan. Nah, teropong adalah alat yang digunakan oleh orang tersebut untuk melihat. Yang kedua, saya melihat orang dengan teropong. Kalimat ini juga memiliki makna kedua, yaitu saya melihat orang yang membawa teropong. Yang tadi makna pertama adalah saya menggunakan teropong untuk melihat orang. Yang kedua, saya melihat orang yang membawa teropong. Di sini saya sebagai subjek melihat sebagai predikat,
orang dengan teropong sebagai objek. Jadi yang dimaksud adalah orang yang memiliki atau membawa teropong. Jadi beda, jadi maknanya itu sangat ambigu dari kedua contoh tersebut. Kesimpulannya, fungsi sintaksis ini dapat membantu kita memahami struktur kalimat dan hubungan antar kata. Dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, bahwa fungsi sintaksis itu sangat penting untuk membantu kita memahami struktur kalimat dan makna yang ingin disampaikan. Dengan memahami subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, kita dapat menyusun kalimat yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Itu saja penjelasan materi sintaksis dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.